Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, untuk contoh perhitungan paroid berikutnya, yaitu contoh yang ke-34. Ini ada sebuah kasus di mana ada seseorang yang meninggal, kemudian meninggalkan suami almarhum, terus meninggalkan anak perempuan, dan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Tentunya sahabat sudah mengetahui bahwa Furdul Muqaddarah seorang suami itu mempunyai dua kemungkinan ya. Bisa mendapatkan 1/2 atau setengah ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai waris atau tidak mempunyai keturunan, baik itu anak ataupun cucu dari anak laki-laki. Kemudian kemungkinan yang kedua, suami itu akan mendapatkan 1/4 ketika almarhum mempunyai waris atau mempunyai keturunan, itu mempunyai anak atau mempunyai cucu dari anak laki-laki. Nah, kebetulan suami di sini dibarengi atau bersama-sama dengan anak perempuan, bahkan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, sehingga suami mendapatkan 1/4 ya dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian anak perempuan itu mempunyai Furdul Muqaddarah 3 kemungkinan ya. Yang pertama bisa mendapatkan setengah ya kalau sendirian, kemudian mendapatkan 2/3 kalau lebih dari satu orang, kemudian menjadi asobah bil goer ketika bersama-sama dengan anak laki-laki ya. Karena di sini anak perempuan itu sendirian, sehingga anak perempuan ini mendapatkan Furdul Muqaddarahnya itu adalah setengah ya, karena sendirian. Jadi artinya setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau almarhum. Kemudian cucu perempuan itu juga mempunyai Furdul Muqaddarahnya itu bisa 4 kemungkinan sepertinya ya. Yang pertama bisa mendapatkan setengah ketika sendirian, kemudian yang kedua bisa mendapatkan 2/3 kalau lebih dari satu orang, kemudian mendapatkan asobah bil goer ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terakhir bisa mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 atau dalam ilmu waris disebut takmilatus sulusen ketika bersama-sama dengan satu orang anak perempuan. Nah, kebetulan cucu perempuan ini bersama-sama dengan satu anak perempuan almarhum. Nah, sehingga cucu perempuan itu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum ya. Kemudian kita cari ya berapa saham masing-masing dari para ahli waris ini ya. Kita harus mencari dulu mencari pokok masalah. Jadi yang paling sederhana bilangan yang bisa dibagi oleh para penyebut Furdul Muqaddarah itu kan yang paling dekat ya 12 ya. 12/4, 1/4 kali 12 itu kan 3. Kemudian 1/2 kali 12 itu adalah 6. Kemudian 1/6 kali 12 itu adalah 2 ya. Oke. Jadi sekarang sudah diketahui suami mempunyai 3 saham, anak perempuan mempunyai 6 saham, kemudian cucu perempuan mempunyai 2 saham. Seandainya almarhum itu atau almarhumah ini mempunyai harta yang ditinggalkannya itu berupa uang cash 120 juta ya, 120 juta. Nah, sehingga untuk suami itu adalah 3/12 dikali 120 juta. Jadi 30 juta. Jadi suami mempunyai harta
dari istrinya dari istrinya ya almarhumah 30 juta. Kemudian untuk anak perempuan itu berarti 6/12 dikali 120 juta. Berarti 60 juta untuk anak perempuan. Kemudian cucu perempuan berarti 2/12 ya kali 120 juta. Berarti mendapatkan bagian 20 juta. Coba sahabat sekalian kita jumlahkan ya. Uang yang sudah didistribusikan kepada kepada ahli waris sesuai dengan furudul muqaddarahnya ya. Kita jumlahkan ya yang sudah dikeluarkan. Berarti 30 tambah 60, 90, 90 tambah 20, 110 juta. Jadi uang yang sudah didistribusikan itu 110 juta, sementara uang yang ditinggalkan oleh almarhum itu 120 juta. Berarti ada sisa berapa? Sisanya itu berarti 10 juta ya. Sisa 10 juta. Nah, sisa 10 juta ini harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris. Tetapi dengan catatan sahabat sekalian harus mengetahui karakter atau sifat dari para ashabul furud ini. Artinya dalam ilmu faraid itu ada kelompok, ada golongan ahli waris yang tidak boleh menerima sisa kalau seandainya terjadinya rod dalam ilmu faraid. Nah, diantaranya yang tidak boleh menerima sisa itu adalah suami atau istri. Nah, berarti di sini suami dikecualikan untuk menerima sisa. Karena apa? Karena hubungan dengan almarhum itu hubungannya itu hubungan pernikahan, bukan hubungan darah. Sementara golongan-golongan yang bisa menerima sisa itu adalah golongan-golongan yang hubungannya dengan almarhum itu adalah nasabiyah atau golongan darah. Nah, tetapi untuk memberikan sisa kepada golongan yang menerima rod itu tidak boleh disamaratakan, tetapi harus sesuai dengan perbandingan furudul muqaddarahnya itu. Nah, sehingga kalau kita tulis ya, perbandingan antara anak perempuan dan cucu perempuan itu kan 1/2 ya, 1/2 berbanding 1/6 ya, 1/6 ya, 1/2 berbanding 1/6. Kalau kita rubah ya perbandingan pecahan itu menjadi pecahan yang baku berarti kali 6 ya. Ini dikali 6 supaya pecahan perbandingannya itu menjadi perbandingan yang baku ya. Berarti ini setengah kali 6 itu adalah 3 berbanding 1/6 kali 6 itu adalah 1 ya. Jadi perbandingannya itu adalah 31 untuk anak perempuan berbanding cucu perempuan. Atau kalau dibalik boleh 1 berbanding 3 yaitu cucu perempuan berbanding anak perempuan. Kalau kita jumlahkan perbandingan ini kan 4 ya. 4 ya. Jadi 3 tambah 1 4 gitu maksudnya. Jadi untuk bagian untuk seorang anak perempuan ya, sebentar. Jadi untuk anak perempuan itu ya, untuk anak perempuan itu adalah 3 ya, 3/4 dikali sisanya itu kan 10 juta ya, sama dengan 10 bagi 4 kan 2,5 berarti 7.500.000 ya, 7.500.000 ya, 7,5 juta ya, 7,5 juta untuk anak perempuan. Kita tambahkan ya, kita tambahkan anak perempuan ditambah 7,5 juta ya, 7,5 juta ya. Jadi kalau dijumlahkan berarti 67 ya, 67,5 juta ya untuk anak perempuan. Kemudian untuk
cucu perempuan. Cucu perempuan itu sama dengan 1/4 ya, 1/4 kali 10 juta ya. Jadi sama dengan 2,5 juta. Kita tambahkan, berarti 20 juta ditambah 2,5 juta ya. Jadi sama dengan 22,5 juta untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Sahabat sekalian, sepertinya itulah cara menghitung faraid kalau kita menghadapi kasus seperti ini dan terjadinya harta yang setelah dibagikan tersebut bersisa. Dan harus ingat sekali lagi bahwa kalau dibagikan setelah dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan furudul muqaddarah bersisa, harus dikembalikan kepada orang-orang atau ahli waris yang betul-betul sesuai dengan sesuai dengan ilmu faraid seperti ini. Artinya sesuai dengan perbandingan furudul muqaddarah mereka masing-masing. Mungkin itu saja sahabat sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam waris.